karena kasih setia Tuhan bagi kami. Pada saat ini kami buka hati kami untuk bersama-sama belajar di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Salam. Halo. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bisa bersama-sama, itu kemurahan Tuhan. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Baik, hari ini judul khotbah kita hari ini kuasa firman Tuhan. Ya. Kita belajar kuasa firman Tuhan. Dan kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ini problem ya. Baik. Saudara-saudara, kalau kita di dalam kehidupan kita ini tentunya kita ingin diberkati ya. Setiap orang ingin diberkati, hidupnya diberkati. Tetapi seringkali ada banyak orang percaya hidupnya justru kurang diberkati Tuhan. Ya, kita melihat bahwa ada banyak orang percaya gagal menikmati berkat-berkat Tuhan. Walaupun tentunya ada juga yang menikmatinya. Ya. Ini mic-nya kenapa ya? OPD, kenapa ini OPD? Mana yang di setel ini? Satu, suara udah keluar? Ada jelas? Kurang kencang? C. Ya, sorry. Kalau kita ingin diberkati adalah kita percaya bahwa ini adalah sumber berkat. Amin. Alkitab firman Allah adalah sumber berkat. Ya. Saya percaya dan saya sepenuhnya percaya bahwa Alkitab adalah sumber berkat. Bisa cek di tolong setel sambil saya ngomong. Kan nggak bolak-balik saya. Kalau begini otomatis ya, jangan tunggu-tunggu disuruh. Jangan tunggu disuruh, ini mengganggu jadi. Ini setelahnya apa yang bisa. Jadi kalau sudah bunyi nganggung-nganggung, tolong yang bisa yang biasanya nggak usah bingung nih. Kenapa? Ini mengganggu. Ya. Feedback berarti. Ya sudah, terima kasih. Ya. Ya. Nah, oleh sebab itu menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa sering kita membaca Alkitab? Apakah Alkitab menjadi makanan kita setiap hari? Seperti kita makan nasi atau makan setiap hari, sehari 3 kali, apakah
kita juga menjadikan Alkitab atau firman Tuhan itu menjadi makanan bagi rohani kita agar kita hidup diberkati. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ya. Di dalam Alkitab terdapat harta yang melimpah untuk kita bisa hidup berkemenangan. Ya. Di dalam Alkitab kita punya harta melimpah. Ya. Ada banyak orang ingin mendapatkan hidup yang berlimpah. Firman Tuhan Alkitab berisikan harta yang melimpah untuk hidup kita bisa berlimpah, berkemenangan. Nah, oleh sebab itu kita harus menggali dan menemukan harta itu yang disediakan Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita harus gali setiap hari, kita harus baca, kita harus renungkan, bukan hanya disimpan-simpan. Apalagi zaman sekarang Alkitabnya sudah bulukan karena nggak pernah dibuka lagi, atau mungkin masih baru, sejak dibeli nggak pernah dibuka. Kenapa? Oh, sudah ada di handphone, Pak. Puji Tuhan, sudah ada di handphone. Tapi apakah kita menggunakan Alkitab digital kita, Alkitab di handphone kita untuk kita hidup berkelimpahan, hidup berkemenangan? Sementara di dalam fase ini diberkati, tetapi kita tidak suka firman Tuhan, sangat terbalik. Ya. Terbalik. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita harus mencintai firman Tuhan. Nah, kita belajar hari ini bahwa firman Tuhan berkuasa dan mengandung janji. Ya. Ada 3 hal penting untuk kita mengalami kuasa firman Tuhan. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kuasa itu bekerja di dalam hidup kita. Ya. Jadi kuasa itu bukan sekedar kuasa yang begitu saja lewat, tetapi tidak bekerja, tidak kita alami dalam hidup kita. Ketika kuasa itu bekerja, maka kita juga harus mengalami berkat-berkatnya. Ya. Nah, kita lihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama bahwa Tuhan mempunyai rancangan bagi kita. Ini kita ingat. Firman Tuhan berkata Tuhan punya rancangan bagi hidup kita. Ya. Ini kekayaan kita pertama, harta yang pertama, bahwa Tuhan berkata Dia punya rancangan bagi hidupmu. Di dalam ayat yang ke 8 dan 9, ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu firman Tuhan. Dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan punya rancangan bagi kita. Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu, jalanku dari rancanganmu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita dapat mengenali rancangan Tuhan di dalam firman Tuhan. Apa sih rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita bisa tahu dalam firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak membaca firman Tuhan, maka kita tidak tahu apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jelas banyak janji-janji Tuhan, rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Coba tolong satu orang baca. Yeremia 29 ayat 11. Silakan membaca, yang duluan dapat silakan langsung baca. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sebab aku ini tahu, kata Tuhan, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata. Rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan dikatakan
supaya kau punya masa depan yang penuh harapan. Masa depanmu penuh harapan, ini kata Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4, silakan baca. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sebab di dalam Dia Allah apa? Mengaruniakan kita segala berkat-berkat rohani di dalam surga. Ini rancangan Tuhan. Bahkan dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Artinya engkau sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ada rancangan Tuhan sejak kekekalan di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Ada rancangan Allah sebelum dunia ini ada, sebelum dosa ada, bagi setiap orang yang sudah dipilihnya, dan itu dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Itu artinya hidupmu di masa depan ada dalam rancangan Tuhan. Katakan amin. Ya. Pemilihan terjadi dulu sebelum dunia dijadikan. Itu berlaku sampai nanti kekekalan, sampai Dia datang, sampai kita tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya dalam kerajaannya. Katakan amin. Ya. Inilah rancangan Tuhan. Betapa bernilainya kita, betapa berharganya. Oleh sebab itu, ingatlah rancangan-rancangan Tuhan yang ada pada kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang pasti dan lebih baik dari semua rancangan manusia. Katakan amin. Ya. Orang tuamu mungkin merencanakan sesuatu untukmu, tetapi saya mau katakan Tuhan punya rancangan yang lebih baik dari orang tuamu. Ada orang mungkin yang punya rancangan yang jahat terhadap engkau, tetapi engkau percaya di dalam Yesus engkau punya rancangan yang lebih baik daripada segala rancangan jahat yang dilakukan oleh musuh-musuhmu. Katakan amin. Kau sudah. Jadi kalau kita mau hidup berkemenangan, hidup berkemenangan, disinilah peganglah firman Tuhan, hiduplah. Nah, kita digambarkan permainan langit dan bumi. Oh, jauh langit. Ya, seperti langit dan bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu dan jalanku dari jalanmu, kata Tuhan. Ini ya teman-teman, kita adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil sesuai dengan rencana Allah yang begitu jauh dari apa yang dapat kita bayangkan, kita pikirkan. Kita mungkin melihat langit sebatas pandangan kita, ya, sebatas kita melihat matahari, bulan, di waktu malam ke bintang-bintang. Tetapi ketika kita terus pergi ke langit, nggak, tapi ada batasnya. Terlalu luas, terlalu besar, terlalu ajaib. Ini yang Tuhan mengatakan, engkau tidak bisa mengukur rancanganku, jalanku dari jalan-jalanmu, nggak bisa. Rancangan manusia mungkin ada, tapi rancanganku tidak bisa diukur. Kalau manusia buat rancangan, buat rencana, dia tentu punya rencana, punya target, ya kan? Tapi Tuhan juga punya target, bukan untuk keburukan, tapi untuk kebaikan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah yang baik. Roma 8 ayat 28, silakan baca Roma 8 ayat 28, di depan juga ada. Monggo, berhenti. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin. Kita tahu sekarang, kata firman
firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja karena Dia punya rancangan. Dia tidak berdiam diri, Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah lelah, Dia tidak pernah bosan-bosannya, Dia tidak pernah putus asa, Dia tidak pernah menyerah oleh karena kegagalan-kegagalan kita, oleh karena kedegilan hati kita, oleh karena kekerasan hati kita, oleh karena pemberontakan kita. Dia tidak pernah menyerah, Dia tetap melaksanakan rancangan. Terbukti dengan Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Yesus mati di kayu salib oleh karena pemberontakan kita. Tapi Dia serahkan anaknya, rancangannya tetap jalan. Sekalipun melewati kayu salib, pengorbanan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada rencana Allah, ada rencana Allah di dalam setiap kita. Hiduplah dalam rancangan Allah, raihlah rancangan itu, percayalah bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah. Oleh sebab itu tetaplah percaya firman. Apa yang terjadi di dalam hidupmu pada hari ini, pada hari kemarin, dan juga pada hari esok, itu semua ada dalam rancangan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ketika engkau sakit, diizinkan ya engkau sakit supaya ada sesuatu yang kau dapatkan untuk kebaikanmu. Di dalam kelemahan Tuhan izinkan engkau lemah, tetapi supaya engkau mendapatkan keyakinan untuk hidup di dalam Dia. Dan itu ada rancangannya yang lebih baik supaya kita punya pengetahuan, pengenalan akan Tuhan yang lebih baik. Jadi mari kita bersyukur apapun keadaan kita, rancangan Tuhan ada bagi kita. Tuhan punya rancangan. Mari kita perkaya hidup kita untuk melangkah dalam iman, melangkah dalam percaya akan rancangan Tuhan. Yang kedua, kekayaan kita yang kita bisa dapat dari firman Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Ayat yang ke-10. Ayat 10 bilang begini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang makan. Haleluya. Tuhan menurunkan hujan dan salju untuk mengairi bumi dan kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memberi roti, memberi benih kepada kita dan roti untuk dimakan. Ini menggambarkan bahwa firman Tuhan itu berkuasa memberikan hidup. Sama seperti air. Setiap tumbuh-tumbuhan memerlukan air untuk bisa hidup, bisa tumbuh. Benih-benih itu bisa tumbuh oleh karena ada air. Firman Tuhan itu seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Haleluya. Firman Tuhan itu seperti air mengalir, menyegarkan jiwa yang kering,
memberikan kehidupan kepada saudara dan saya, memberikan kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan, air yang membasahi hati kita, menguasai hidup kita. Demikianlah firman Tuhan itu, kalau kita terus membacanya, kalau kita terus menggalinya, dia seperti air yang memuaskan dahaga kita, dia seperti air yang memberikan kita kepuasan hati, dia seperti air yang menyegarkan hidup kita. Memberi hidup seperti tumbuhan hidup dengan air. Demikianlah hidup rohani kita akan hidup kalau kita ada firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kehidupan. Mazmur 119 ayat 105 bilang apa? Ayat yang terkenal, sudah sering dinyanyikan. Mazmur 119 ayat 105. Silakan dibaca. Ayo lomba mencapai cepat. Langsung baca, jangan malu-malu. 119 ayat 105. Silakan. Yang pakai handphone harusnya bisa lebih cepat. Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan akan menuntun hidup kita, akan memimpin langkah kita, menjadi terang bagi jalan hidup kita. Nah, tanpa firman Tuhan maka gelaplah hidupmu. Tanpa firman Tuhan engkau serasa mati. Kalau hidupmu gelap, sama saja engkau mati. Nggak bisa melihat apa-apa, tidak bisa berbuat sesuatu dalam kegelapan. Alkitab mencatat orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Orang yang mati itu selalu berbuat dosa. Orang di luar Tuhan mati, hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Orang-orang yang dalam kegelapan melakukan kejahatan di dalam kegelapan. Saudara pilih kasih Tuhan. Katakan seperti hujan mengalir bumi. Ya. Mari kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata tanpa makna, tetapi pemberi hidup, pemberi kehidupan. Kalau engkau ingin hidup dengan baik, ingin hidupmu lebih segar, ingin hidupmu lebih bagus, maka kau perlu firman Tuhan. Saya hobi tanam tanaman. Kalau saudara datang ke rumah, bunga-bunga saya macam-macam. Walaupun bunga murah-murah meriah, nggak masalah. Tapi saya ada satu bunga puring itu, bunga puring cabai namanya. Orang bilang puring cabai. Saya senang. Saya tanamnya saya petik satu batang puring, mau saya tancap dan berhasil tumbuh. Masalah. Cuma tancap gitu aja, tumbuh. Biasanya nggak semua orang yang tancap bisa tumbuh. Ya tadi saya tancap dan itu tumbuh, dan itu puring sangat butuh air. Kadang-kadang saya kelupaan siram. Pulang dari kerja, pulang sore-sore, wah layu banget. Kadang-kadang sudah ada yang rontok karena kurang air. Gersam hidupnya. Apalagi saya pakai media tanamnya itu pakai sekam, campur sekam, jadi cepat sekali airnya kering. Jadi saya udah pesan sama pedi, tolong kalau ini pohon ini setiap hari, setiap sore atau setiap pagi disiram, karena dia cepat kering. Kalau kita lupa, sudah berapa kali lupa. Apalagi kalau waktu saya di rumah sakit, saya udah pesan jangan sampai bunga tidak disiram, karena mereka butuh air. Demikian juga kita butuh air. Kalau firman Tuhan tidak menyirami jiwa kita, maka kita bisa layu, kita loyo, kita gersang, kita tidak berdaya, kita tidak ada kehidupan, tidak ada sukacita. Kalau engkau mau hidup dalam kemenangan dan sukacita, hiduplah dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu bukan hanya kata-kata tanpa makna, tetapi
kehidupan. Dan gambaran hujan menunjukkan bahwa kuasa firman Tuhan itu di dalam memberikan firman, dalam memberikan kehidupan. Ya. Gambaran hujan dan salju itu menggambarkan ada kuasa. Kita lihat air apa sih air? Tapi ternyata dia membuat tumbuhan itu ada kuasa di sana. Air secara kimiawi unsurnya cuma H2O, tetapi semua makhluk hidup termasuk saudara dan saya juga butuh air. Cuma H2O, dan sebagian besar tubuh kita ini isinya adalah air. Ya. Kita lihat betapa pentingnya air bagi kehidupan. Ini menunjukkan betapa pentingnya firman Tuhan mengatakan seperti apa air hujan dan salju itu mengairi. Menunjukkan betapa pentingnya firman Tuhan. Demikian firman Tuhan itu penting sekali di dalam hidup kita. Jadi apa yang terjadi atas alam semesta ini adalah karena kuasa firman Tuhan. Kehidupan kita adalah bagian dari kuasa firman Tuhan. Ini kuasa. Bukan sekedar bicara air Alkitab kita, tapi berbicara kuasa firman Tuhan. Engkau perlu air, engkau perlu firman Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan itu berkuasa memelihara hidup kita. Amin. Firman Tuhan berkuasa memelihara hidup kita. Ayat yang ke-11, ayat 11, ayat 11 bisa baca satu orang? Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Haleluya, katakan amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan tidak ada firman Tuhan yang percuma, tidak ada firman Tuhan yang sia-sia, tidak ada firman Tuhan yang kosong, tidak ada firman Tuhan yang tak ada arti. Setiap firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dikatakan ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, akan berhasil dan apa yang Kusuruhkan kepadanya, kata firman Tuhan. Ini menunjukkan apa? Firman Tuhan berkuasa memelihara hidup kita. Ya. Adanya janji Tuhan bahwa firman Tuhan pasti menggenapi semua janji-janji Tuhan tanpa kecuali. Firman Tuhan pasti menggenapi setiap janji-janji Tuhan yang ada. Ada banyak janji. Menurut para peneliti Alkitab, ada 365 kali kata jangan takut dalam Alkitab. Ada berapa kali? 365 kali. Satu tahun berapa hari? 365. Artinya satu hari cukup udah ada kata firman Tuhan, jangan takut. Buat tiap hari sudah Tuhan sediakan. Kalau engkau takut hari ini, ingat bahwa Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Yesus sendiri yang berbilang kan, Roma pasal 6 ayat 25 sampai 34 itu. Ayat 25 bilang apa? Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, minum dan pakai. Jangan khawatir, kata Tuhan. Kalau kau takut, kau khawatir, ingat firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Demikianlah firman-Ku, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Semua yang diucapkan Tuhan, semua yang difirmankan Tuhan, dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tanpa itu, dia melakukan firman Tuhan.
Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, semua janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan ini percayai, pegang teguh, pegang kuat, pegang erat, imani. Ya. Pada akhirnya kita tidak bisa lepas dari janji-janji Tuhan. Ya. Tidak bisa lepas. Apa yang difirmankannya adalah janji yang pasti yang akan dilakukan dan digenapi dalam kehidupan kita. Janji Tuhan pasti. Firman Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang murni. 7 kali dimurnikan dalam peleburan, seperti perak yang dilebur 7 kali dimurnikan. Janji Tuhan, janji yang murni. Kalau janji Tuhan itu pasti, janji yang murni, janji yang tidak mungkin diingkari, maka kita akan berkembang. Oke, kita mulai ke belakang kepada Bapak Abraham. Bagaimana Bapak Abraham dipanggil? Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan, katanya tuh, Abraham, pergilah dari negerimu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Suruh tinggalkan dari negerimu, dari rumah bapakmu, tinggalkan ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan membuat namamu masyhur, kata Tuhan. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Jelas janji Tuhan kepada Abraham. Dan faktanya kita melihat bagaimana janji Tuhan selalu dipegang. Tuhan bertindak kepada seluruh keturunan Abraham. Kepada Ishak dia selalu mengulangi, demi seperti aku berjanji kepada ayahmu. Kepada Yakub juga dia ulang, seperti aku berjanji kepada nenekmu, kepada ayahmu Ishak. Kepada Yakub dia ulangi. Dia ulangi perjanjiannya. Dan Tuhan selalu menggenapinya. Setiap orang diberkati oleh Tuhan yang dekat dengan mereka. Orang yang memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka diberkati. Pasti itu. Mari kita pegang. Dan setiap kali Tuhan melakukan sesuatu bukan karena kebaikan kita, tapi karena janji. Sama seperti dilakukannya kepada Yakub. Yakub itu kan termasuk yang keras kepala, bandel, ya. Malah dia nantang Tuhan, berantem sama Tuhan, bergumul dia dengan Tuhan. Makanya akhirnya dia diganti namanya jadi Israel. Itu Israel, engkau telah bergumul dengan Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan. Dia bilang apa? Jikalau Tuhan menepati janji, aku akan menjadikan engkau sebagai Allah. Dia pakai syarat, tapi Tuhan bukan menggenapi janji bukan karena syaratnya Yakub, tapi karena janjinya kepada Abraham, kepada Ishak. Lalu itu. Jadi kalau Tuhan mau memberkati saudara bukan karena saudara baik, tapi karena janjinya, pemeliharaannya. Dia berkata, aku akan memelihara engkau, aku akan menjaga engkau, aku tidak membiarkan engkau, tidak meninggalkan engkau, aku akan memenuhi segala keperluanmu, kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Itu janjinya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, pegang janji Tuhan saja. Banyak janji Tuhan, ya. Karena itu ayat ini memberikan jaminan itu, di mana ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman Tuhan itu tidak akan kembali tanpa hasil, tidak kembali tanpa melakukan firman terjadi. Ya. Jadi setiap firman Tuhan yang sudah dicatat tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pegang baik-baik. Jadi kalau kau mau hidup berkemenangan, hidup dalam firman Tuhan, pegang firman Tuhan, klaim janji Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, maka engkau akan diberkati. Firman Tuhan akan melakukan. Tetapi akan melaksanakan apa yang kehendaki, kata Tuhan. Firman Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang engkau kehendaki. Bukan apa yang kita mau,
Kalau kita mau, saya juga mau. Banyak kemauan saya. Saya mau supaya komplek ruko ini saya beli, saya mau. Maunya saya begitu. Tapi kan itu belum tentu maunya Tuhan. Kalau maunya saya pakai mobil sport yang terbaru. Sombong amat. Itu namanya kita mau mikirin diri sendiri. Mau cari apa dengan mobil sport terbaru? Saya mau kalau saya pergi kemana-mana saya dikawal dengan foreder, dengan polisi yang banyak berjejer-jejer, pakai wing. Buat apa? Mau pamer? Ini pendeta lagi lewat, nggak usah Jokowi aja nggak pakai wing, iya kan? Nggak perlu. Apa yang Tuhan kehendaki yang penting, bukan apa yang kita kehendaki. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa apa? Jadilah padaku menurut kehendak. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Ya. Dan yang ketiga juga akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada jaminan pasti berhasil. Firman Tuhan pasti terjadi, pasti berhasil. Jikalau itu memang udah kehendak Tuhan, pasti terjadi. Jadi carilah kehendak Tuhan, ya. Carilah kehendak siapa? Tuhan. Jangan kedagingan terus yang dicari. Jangan keinginan daging, jangan untuk memuaskan. Maka firman Tuhan, kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mungkin kamu berdoa juga, kata firman Tuhan, tetapi yang kamu minta itu untuk kamu habiskan untuk keinginan dagingmu. Makanya nggak didapatkan apa-apa. Tuhan nggak kasih, Tuhan nggak menjawab doa karena yang kita minta bukan kehendak Tuhan. Jangan minta untuk kedagingan. Mintalah sesuatu untuk melayani Dia. Mintalah sesuatu untuk memuliakan Dia. Mintalah sesuatu supaya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Wow, pasti saudara dikasih. Minta. Kalau saya berdoanya, Tuhan berkati hidup saya supaya saya bisa memberkati orang lain. Itu kan? Dengan demikian Tuhan akan berikan untuk kita berikan kepada. Jangan ketika kita sudah diberikan, wah enak juga nih kita makan sendiri, nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau sudah dijawab doanya ya lakukan. Tuhan aku mau buat ini, mau bantu si A, si B, si C, dan dikasih Tuhan. Jangan lupa doamu itu sebuah nasar. Lakukan, bantulah si A, si B, si C yang saudara sudah sebut. Jangan udah didapatkan dimakan sendiri, rakus namanya. Tuhan lihat. Orang lain gak lihat, tapi Tuhan melihat. Tuhan tahu apa yang kita minta. Dan kalau memang kita cuma pura-pura, Tuhan juga tahu. Nggak gua kasih, lu pura-pura doang. Iya. Sebab Tuhan melihat hati. Jadi hati-hati kalau kita bicara sama Tuhan. Tuhan lihat hatimu, bukan lihat ucapan bibir, hati. Ketika hatimu benar, Tuhan siap. Ketika kita sudah siap menerima, maka Dia akan curahkan berkat. Amin. Jadi kita firman Tuhan berkuasa memelihara kita. Ini jaminannya. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan itu. Penutup, ya. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Percayalah kepada firman Tuhan segenap hati kita. Ya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Saya katakan ini dengan sepenuh hati saya bahwa saya sudah mengalami bahwa tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal, yang saya klaim, yang saya percaya. Dan oleh sebab saya percaya juga kalau saudara melakukan hal yang sama, saudara juga tidak akan pernah kecewa. Ya. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, memberi hidup dan kemenangan. Sebagaimana saya juga sudah mengalami hidup yang berkemenangan dari firman Tuhan. Saya percaya juga saudara kalau hidup
dengan firman Tuhan, saudara akan hidup dan berkemenangan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Satu, apa? Baca Alkitab mau setiap hari. Sekolah minggu diajarin kan? Baca Alkitab, baca kitab suci, doa tiap hari. Terus agar kau mau tumbuh gitu kan? Saya lupa lagunya. Tunggu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci. Baca. Di rumah itu istri saya selalu pada anak-anak, udah baca Alkitab belum? Selalu gitu. Jadi penting, jangan kita marah kalau ada orang bilang baca Alkitab. Kalau ada orang tanya, udah baca Alkitab belum? Jangan balik tanya, lu udah baca nggak? Kayak lu udah baca aja. Jangan, bilang aja belum. Kamu udah baca belum? Hari gitu, jangan belum jawab udah bilang kamu udah baca belum? Tantangin, lalu sama membuat, ya jadi sama malasnya. Jangan, ya kan? Oke, sudah dengar satelit belum? Udah seminggu lebih nggak ada satelit ya? Yang kemarin-kemarin. Ya harus itu. Anak-anak di rumah kadang-kadang kelewatan. Pedi udah dengar satelit belum? Belum Pedi. Sekarang duduk dengerin satelit. Saat teduh 5 menit. Cuma 5 menit doang kok. Paling lebih-lebih sama doa segala macam 6 menit kan begitu ya kan? 6 menit sama doa. Yang kedua, kalau selain kita baca, ingatlah janji-janji Tuhan dari setiap yang kita baca. Jadi kalau sudah baca, ingat yang kita baca. Jadi waktu kita baca, kita langsung tanya, apa sih janji Tuhan hari ini? Nah itu, lihat. Baca Alkitab begitu. Apa sih janji Tuhan? Apa sih yang sudah dikatakan hari ini? Lalu itu ingat. Oh, Tuhan bilang supaya saya A, B, C, D. Kita ingat itu baik-baik. Jadi bukan cuma baca. Baca itu langkah pertama. Yang kedua ingat, ya, diingat, disimpan. Itu artinya. Ingat artinya kita simpan di hati kita. Jadi jangan cuma baca lewat, baca atau dengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, numpang lewat firman Tuhan. Jangan. Tanya, apa sih firman Tuhan hari ini? Tanya dulu. Kalau saudara, kalau perlu ngomong, begitu baca Alkitabnya, apa firman Tuhan hari ini untukku? Ngomong aja sendiri, nggak apa-apa. Lalu saudara baca sendiri, lalu cari. Dengan demikian kita cari. Itu caranya menggali Alkitab. Cari. Oh, ini dia firman Tuhan untukku hari ini. Itu caranya. Gampang. Nggak perlu belajar sekolah Alkitab dulu. Tapi kalau saudara mau sekolah Alkitab juga nggak apa-apa, ya, untuk menambah kemampuan. Belajar sekolah Alkitab itu bukan harus jadi pendeta, ya, nggak harus jadi penginjil. Tapi kita semua penginjil, nggak harus jadi pendeta sebenarnya. Kalau semua jadi pendeta, jemaatnya siapa? Ya kan? Nah, tapi kalau semuanya jadi pendeta, ya kita buka jemaat yang baru-baru kan gitu kan, semua udah jadi pendeta. Jadi ingat, sudah kita baca, kita ingat. Yang ketiga, apa yang kita lakukan ketiga? Lakukan. Ya, lakukan setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita hari itu. Ya, apa yang bisa kita lakukan hari ini sesuai dengan yang kita baca. Oh, Tuhan bilang saya begini. Oh, saya mau hari ini mau lakukan apa? Gampang kan? Caranya untuk hidup dalam firman Tuhan. Untuk mengalami kuasa firman Tuhan cuma gampang. Baca, ingat, lakukan, selesai. 3 langkah itu. Kalau kita baca, lalu kita ingat, kita gali, kita selidiki apa sih firman Tuhan hari ini. Oh, apa yang harus saya lakukan? Hari ini saya mau lakukan ini. Gitu.
Lakukan itu hari ini, bukan hari esok. Kapan-kapan aja deh, nggak jadi-jadi. Kalau gitu, ya. Jadi cari untuk kita lakukan hari ini. Ya. Kalau kita diajarkan bersyukur, hari ini saya diajar bersyukur. Hari ini saya mau bersyukur untuk apa? Nah itu cari, lalu bersyukurlah. Hidupilah firman Tuhan itu. Jadi kita akan hidup dengan kuasa firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pasti terjadi. Tuhan sudah bilang, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, dia akan berhasil apa yang kusuruhkan, melakukan apa yang kukehendaki, kata firman Tuhan. Jadi mari kita hidup di dalam firman Tuhan supaya kuasa firman Tuhan itu benar-benar kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada oleh karena kami sudah membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami diingatkan kembali betapa pentingnya firman Tuhan bagi hidup kami, supaya kami boleh berkemenangan, supaya kuasa firman Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Kami boleh alami tiap-tiap hari. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat melakukan apa yang kami baca, yang kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara, mengingatkan kami tiap-tiap hari, supaya kami hidup dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.